Nah, di sini ada hal yang cukup mengejutkan ya. Di sini menjelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Joko Widodo membagikan bansos di Istana Bogor. Wow. Ya memang, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, rame isu yang beredar ya, menurut saya juga hoax, yaitu Presiden Joko Widodo membagikan sembako di depan istana. Kalau saya ingat video tersebut itu sudah waktu lalu ketika Indonesia diterpa COVID-19 pada waktu lalu. Di situ video lama dan akhirnya ketika menjelang Pilpres di situ ya kemungkinan lawan-lawan politik dari Presiden Joko Widodo memposting ulang dan diberikan narasi sembako di depan istana menjelang Pilpres. Di situ bahkan saya masih ingat betul itu video lama pada saat Indonesia masih mengalami atau diterjang COVID-19. Pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo juga tidak merespon macam-macam ya, padahal juga diserang hoax tentang bansos loh, ini tentang bansos. Tetapi saat ini wah, pada waktu lalu juga di sidang MK dan bahkan juga kesaksian para menteri di situ ya tidak mempermasalahkan lah bansos dari Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena semuanya sudah terungkap di sidang MK, yaitu bansos-bansos Presiden Joko Widodo di sini adalah dari dana operasional dari Presiden sendiri. Jadi juga dari 4 menteri menganggap pemberian bansos oleh Presiden Joko Widodo itu tidak dipermasalahkan. Nah, menurut saya, kalau dalam sidang MK yang pada waktu lalu, menurut saya itu yang paling tepat adalah mempermasalahkan apa? Pencalonan Gibran. Itu menurut saya lebih pas daripada mengurusi bansos dari Presiden Joko Widodo, karena juga sudah terang benderang ya di sini. Apalagi kalau kita lihat dari keterangan Sri Mulyani, Tri Risma hari ini, di situ bahkan pembagian bansos yang 21 juta KK di situ ternyata dari Bappenas, bukan dari Kemensos dan bukan dari Perlinsos. Jadi memang dari Bappenas yang untuk 21 juta penerima manfaat. Nah, di sini di tengah tudingan dan fitnah pada Pak Jokowi di MK masalah bansos tanpa Pak Jokowi bagi-bagi sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri karena rasa cinta terbesar Presiden kepada rakyat. Ya memang di sini menurut saya juga Presiden Joko Widodo itu memang sangat dekat dengan rakyat, tidak bisa dipungkiri. Jadi memang elektabilitas Presiden Joko Widodo itu selalu naik. Memang Presiden Joko Widodo itu kepada masyarakat memang sangat dekat sekali. Tetapi saya tidak setuju dengan apa? Dengan pencalonan Gibran yang menurut saya sangat dipaksakan sekali. Kalau menyerang Presiden Joko Widodo sih ya dengan bansos menurut saya juga salah. Pada waktu lalu juga di sini yaitu tidak benar foto Presiden Jokowi bagikan sembako di depan Istana Merdeka terkait pemilu. Bahkan pada waktu lalu itu juga rame di sini menjelang Pilpres, yaitu Presiden Joko Widodo bagikan sembako di depan istana. Padahal di sini sudah video lama atau foto-foto lama di sini ketika Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, di sini beredar di media sosial postingan foto yang menyebut Presiden Jokowi membagikan sembako di depan Istana Merdeka terkait pemilu 2024. Postingan itu beredar sejak akhir pekan lalu pada 28 Januari 2024. Dalam postingan terdapat foto Presiden Jokowi di samping sembako dan terdapat pengendara ojek online yang melambaikan tangan padanya. Di sini tontonan sebuah yang meruntuhkan akan sehat dan nalar kaum OD Buzzer dan tersandra bertepuk tangan dan bersorak bangga dengan ini. Resim beginilah yang mau dilanjutkan. Nah, padahal di sini gak video lama ya. Di sini pada tanggal 13 April, yaitu foto diunggah oleh situs presidenri.go.id. Jadi di sini sudah video lama. Saya masih ingat betul soalnya dengan narasi video yang menurut saya sangat menyesatkan. Tetapi juga respon dari istana biasa-biasa aja dan juga sangat santai bahkan. Tetapi saat ini yaitu Presiden Joko Widodo malah membagikan sembako ya di Istana Bogor. Seperti ini videonya. Nah, di sini malah di dalam istana loh di sini. Di sini sangat keren sekali ya kalau menurut saya sih. Jadi kalau mempermasalahkan sembako, saya juga berpikiran apa sih yang salah dengan sembako? Karena memang ya sembako itu menurut saya juga tidak bisa ya, yaitu untuk pemenangan salah satu capres sangat susah sekali. Karena kalau kita lihat dari pilpres sebelumnya di situ juga Pak SBY membagikan BLT menjelang pilpres juga tidak bisa ya merubah pendirian dari masyarakat. Apalagi juga masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam memilih sosok pemimpin.
Tetapi lagi-lagi saya ingatkan kembali, menurut saya pencalonan Gibran itu yang menurut saya patut dievaluasi. Sehingga apa? Sehingga di pilpres-pilpres berikutnya, di pilkada-pilkada berikutnya tidak ada kejadian yang serupa. Apalagi juga mendekati pendaftaran di KPU misalnya, tiba-tiba ada kejutan seperti itu. Dan juga yaitu bapaknya masih menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jadi opini masyarakat yang berkembang juga tidak salah. Kalau misalnya Presiden Joko Widodo di sini ya melakukan nepotisme, melakukan tidak netralan dan lain sebagainya, ya pasti menurut saya juga tidak netral. Apalagi juga anaknya menjadi cawapres di sini. Di sini yaitu dari liputan6.com, Jokowi bagikan sembako jelang Lebaran di Istana Bogor. Warga senang banget. Nah, jadi di sini menurut saya semakin ugal-ugalan ya. Di sini ketika di sidang MK membahas tentang sembako dari Presiden Joko Widodo, setelah sidang malah Presiden Joko Widodo ya semakin menjadi-jadi dan terus membagikan sembako di sini. Ya, biar rakyat yang menilainya. Tetapi di sini masyarakat juga sangat senang sekali setelah Pilpres dan setelah sidang MK loh di sini. Di sini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaksikan langsung penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat di sekitar komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 6 April. Sembako dibagikan langsung di depan salah satu pintu gerbang Istana Bogor. Tanpa antusiasme, ribuan masyarakat ikut mengantre untuk mendapatkan bantuan sembako. Salah satunya Lis Handayani yang merasa bersyukur mendapatkan sembako jelang Hari Raya Idul Fitri. Seneng banget, bahagia banget. Apalagi mau Lebaran, Pak Jokowi is the best. Selalu kasih yang terbaik buat warga. Terima kasih ya Pak Jokowi, semoga sehat, sukses selalu. Ucap Lis dikutip dari siaran pers Sekretaris Presiden pada 7 April. Nah, dari sini kan menurut saya strategi dari Presiden Joko Widodo itu sangat keren sekali. Mempunyai anggaran operasional yang sangat besar dan di situ juga tidak tinggal diam, tetapi dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut saya juga ya semoga saja di sini bisa ditiru lah oleh pejabat-pejabat daerah yang lainnya, gubernur, bupati yang lainnya mempunyai dana operasional yang banyak. Menurut saya dibagikan ke warga, menurut saya itu lebih tepat dan pasti akan meningkatkan elektabilitas. Ya, siapa tahu anaknya ingin menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi memang membentuk opini publik itu sangat diperlukan sekali di sini. Tetapi kita kembalikan lagi lah. Menurut saya yang kurang tepat pada waktu lalu itu bukan karena bansos dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya itu adalah pengalihan isu. Menurut saya pengalihan isu dari Presiden Joko Widodo dengan bansos-bansos ditebar menjelang Pilpres. Tetapi menurut saya permasalahannya itu ada di Gibran menurut saya, yaitu tentang putusan MK. Akhirnya juga mengaburkan putusan MK yang pada waktu lalu sangat kontroversial sekali dan bahkan juga dikritik oleh berbagai kalangan akademisi, budayawan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena bansos. Disinilah menurut saya titik jitu dari Presiden Joko Widodo, yaitu bansos ditebar sehingga bisa mengaburkan putusan MK pada waktu lalu. Ya, tapi apapun itu, siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.